Ini kan juga menjadi concern nih terkait dengan pemilihan babysitter atau ART yang bahkan bisa merangkap kedua peran gitu ya. Ini kan tentunya butuh biaya. Nah, kita dari sebagai klien ini harus memikirkan nggak sih kira-kira berapa sih alokasi budget yang harus dikeluarkan, apalagi kalau misalkan kayak Mas Akbar ini mungkin lebih dari satu gitu ya babysitternya, ini seperti apa, terutama dalam memilah-milih gitu. Ya, sebetulnya gini ya sih, kalau kita lihat ini kan masuk dalam pengeluaran operasional rumah tangga ya, biaya gaji ART gitu ya, lalu ada biaya operasional kayak listrik segala macam. Nah, harus yang kita pertimbangkan adalah kita harus hitung sanggupnya berapa dulu di sini. Jadi nggak bisa kita patok secara baku, misalnya kayak berapa 5% dari penghasilan kita untuk gaji ART, nggak bisa seperti itu gitu ya, nggak bisa kita lihat gitu. Kalau kita harus tahu kemampuan finansial kita berapa, dan kita harus paham juga ketika kita mempekerjakan ART ya atau ada babysitter, kita harus pertimbangan juga yang namanya increment juga, salary increment. Biasanya dari yayasannya sudah minta juga di situ, dan nanti akan ada THR juga di situ. Nah, kita sanggup nggak ya untuk itu? Nanti ketika anak kita udah attach sama dia ya, misalnya terlalu attach, anaknya nggak bisa dipisahkan gitu, nanti someday ganti dia pulang, habis itu dia nggak balik lagi. Nah, penggantinya bisa nggak ini ngomong juga. Nah, kalau misalnya emang ada kesulitan di situ, mungkin opsinya adalah ya itu daycare sebetulnya. Itu bisa jadi opsi. Nah, ini biasanya untuk pasutri-pasutri yang memang kurang bala bantuan dari keluarga. Kadang ada yang memang dapat privilege, dia bisa nitip sama neneknya ya, atau sama kakeknya dan lain sebagainya kan. Tapi banyak juga gitu yang memang orang tuanya nggak bisa atau nggak mampu untuk hands on juga di situ. Nah, ini memang jadi dua solusi yang umum lah di sini. Cuman balik lagi ketika kita pilih daycare juga nggak bisa sembarangan atau juga. Mungkin bisa perpaduan gitu ya, punya babysitter tapi tetap bisa perpaduan juga cukup cerdas gitu. Jadi di satu sisi misalnya ada salah satu orang tuanya yang bisa WFH. Di sana peran babysitter dan ART-nya yang akan bantu ngasuh anak. Tapi ketika orang tuanya lagi WFO, anaknya dititipin di daycare. Bisa juga seperti itu. Jadi ya cuman balik lagi ya, semuanya butuh perencanaan keuangan. Jadi jangan lantas udah harus kayak gini, tapi ternyata kita dengan membayar dua hal itu sendiri kita udah megap-megap gitu ya, udah susah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai seperti itu juga. Ini menarik ya kalau udah ngomongin pengeluaran gitu ya. Ini kan untuk pos-pos yang pokok termasuk ya Mas Aulia Akbar. Tapi kalau misalnya kita lihat berapa sih untuk pos-pos sendiri khususnya untuk menunjang begitu ya, untuk menunjang yang juga ngurusin si buah hati di keluarga kita. Ini ada nggak sih pos-posnya harus berapa besar? Baca ya. Takutnya gaji kekecilan, bisa juga takutnya kegedean gitu. Standarnya berapa sih? Standarnya Mbak Ica? Apa? Standar gaji untuk babysitter atau ART, utamanya kalau buat ngurus-ngurus misalkan anak aja gitu, ini kira-kira gambaran atau range-nya nih starting point-nya berapa? Untuk standar babysitter itu sebenarnya tergantung based on pengalaman ya, pengalaman juga gitu, dan dia bersertifikat atau tidak gitu ya. Kalau bersertifikat pasti ada added value-nya sendiri gitu ya. Untuk mungkin kalau salary range ya, itu start 2,5 juta di untuk yang non sertifikat ya. Kalau yang untuk babysitter yang bersertifikat itu di atas 3 juta gitu. Itu gaji bersih kan. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, ada nggak sih uang jaminan nih bagi majikan atau klien yang kalau ternyata misalkan udah datang nih ke rumah tapi sudah beberapa hari bekerja ternyata nggak cocok. Ada minimumnya begitu ya, biasanya berapa bulan Mbak Anissa? Ada tentunya ada garansi fee. Itu berbeda-beda ya setiap yayasan atau penyalur gitu ya. Ini contohnya kalau di platform digital Cicana gitu ya, kita menerapkan masa probation dulu 2 kali 24 jam untuk melihat cocokan bagaimana dia bekerja. Jika cocok antara kedua belah pihak, baru dari pemberi kerja membayar garansi fee pada Cicana. Nah, di situ ada masa tenggangnya lagi, garansinya itu 2 bulan. Jika dalam 2 bulan itu tidak ada salah satu yang tidak cocok atau ingin keluar, itu bisa mengklaim garansi. Nah, di kita ini mengklaim garansinya ini bisa diklaim selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya aduh nggak mau pakai dulu nih babysitternya, nggak mau hire babysitter dulu dalam jangka waktu beberapa bulan, itu bisa nanti mencari lagi klaim garansi di
bulan-bulan yang diinginin oleh si pemberi kerja, gitu sih. Baik, Mbak Nisa, pertanyaan terakhir untuk Anda, Mbak Nisa. Ini kan tadi Anda sebutkan ada sertifikasi begitu ya. Nah, kalau jika memang masih banyaknya kasus penganiayaan oleh suster, itu kalau yang bisa mempertanggungjawabkan yang pemberi sertifikasi atau bagaimana? Apakah memang ada kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dari jasa penyedia babysitter itu sendiri? Untuk sertifikasi itu sebenarnya udah ada standarnya di SKKNI yang diberikan oleh Kemenaker gitu ya. Mungkin itu standarnya bisa dilihat dari situ. Yang jelas sih kalau misalnya di Indonesia ini menurut survei kami juga ya, yang krusial banget itu sebenarnya sertifikasi attitude manner. Kayak etika dan tata krama itu lebih ke soft skill mereka ya dalam beretika dan tata krama. Karena ini mungkin jarang juga ya ada pelatihan yang fokus di etika dan tata krama gitu ya. Karena emang sepele, mungkin mereka lebih biasanya fokusnya ke hard skill-nya, bagaimana babysitting, tapi itu mungkin di faktor kedua, karena yang faktor utama itu etika dan tata krama gitu ya. Mungkin gitu sih kalau Oke. dari kita. Baik,